Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan spoiler versi novel Donghua Solen 2 bagian 425 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak pembahasan spoiler-spoiler bagian sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya, supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan alur cerita spoiler di bagian kali ini. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kelamaan lagi di awal video. Langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Di saat seluruh Legiun Elit Master Alatro Kerajaan Ryu merasa di atas angin dan percaya diri bisa menghancurkan kota Singlo, serta sepenuhnya menguasai benua Doulo, Suan Ziwen memberikan kejutan luar biasa. Penelitiannya tentang Alatro interferensi stasioner telah berhasil. Bahkan dengan Alatro tersebut, pasukan gabungan yang berada di kota Singlo mampu memberikan kerugian sangat besar kepada pasukan Kerajaan Ryu. Hampir sepertiga kekuatan tempur Legiun Master Alatro Kerajaan Ryu musnah, sementara 8 Alatro Arai Kompresi terkuras habis demi melindungi sisa pasukan. Pengorbanan itu memang berhasil menekan kehancuran, tetapi tidak mampu mencegah kerugian besar. Para jenderal yang mengiringi Juzi terbang di udara menunjukkan wajah pucat kehijauan. Situasi di medan perang sudah berada di luar kendali. Juzi dengan terpaksa memerintahkan mundur. Dia sadar kota Singlo tidak mungkin meluncurkan serangan sebesar itu secara terus-menerus. Yang lebih mengkhawatirkan adalah kondisi pasukannya sendiri. Moral mereka runtuh setelah menyaksikan kehancuran mengerikan di depan mata. Dalam keadaan seperti ini, melanjutkan pertempuran hanya akan berakhir pada pembantaian. Terlebih lagi jika kota Singlo masih menyimpan rencana cadangan. Sinyal mundur melesat ke langit, tetapi pada saat yang sama, meriam Zuge crossbow di tembok kota Singlo menyala serempak. Peluru stasioner yang selama ini disimpan akhirnya menghujani medan perang. Seluruh wilayah langsung ditelan oleh gelombang kehancuran. 5 Legiun Master Alatro tingkat binatang buas segera bergerak. Dengan pasukan Legiun Elit Matahari Bulan menjadi tulang punggung pertahanan, 300 Master Alatro menyebar cepat di udara, berubah menjadi kilatan cahaya yang menukik ke bawah. Tubuh mereka memancarkan belasan sinar terang saat masing-masing mengerahkan kekuatan untuk mencegat serangan. Langit dipenuhi cahaya menyilaukan dan ledakan beruntun. Setiap kilatan menciptakan pemandangan indah sekaligus mematikan. Legiun Master Alatro peringkat binatang buas lainnya ikut bergabung. Tak ada waktu untuk meratapi korban. Satu-satunya pilihan adalah bertahan hidup. Perang yang telah berlangsung bertahun-tahun menguras cadangan kota Singlo hingga batasnya. Setelah serangan besar ini, pasukan Kekaisaran Ryu akhirnya berada di luar jangkauan tembakan. Tetapi mereka meninggalkan lebih dari 400 mayat di medan perang. Sorak-sorai meledak di puncak tembok kota Singlo ketika musuh mundur. Bagi Kekaisaran Ryu, kekalahan ini belum pernah mereka alami. Bagi kota Singlo, hal ini justru menjadi awal kemenangan bersejarah. Kemenangan itu membangkitkan semangat seluruh pasukan. Keefektifan Alatro interferensi stasioner terbukti nyata di medan perang. Kerugian yang berhasil ditimbulkan jauh melampaui perkiraan. Dan jika bukan karena penghalang pelindung dari Alatro kompresi energi tinggi, Legiun Master Alatro musuh di darat pasti telah musnah sepenuhnya. Meski cadangan Alatro kota Singlo hampir habis, kekuatan Master mereka masih menjadi ancaman besar. Selama Alatro interferensi stasioner tetap ada, pertahanan kota belum runtuh. Namun pertempuran belum berakhir. Ledakan dahsyat terus mengguncang langit, membentuk garis-garis cahaya yang menyilaukan. Medan perang terjebak dalam kebuntuan, sementara tanah di bawahnya telah berubah menjadi lautan kehancuran. Para Master Alatro yang terseret badai energi tidak memiliki kesempatan untuk bertahan. Bahkan jasad mereka lenyap tanpa sisa. Inilah wajah paling kejam dari perang Alatro.
tempat kehidupan dapat terhapus dalam sekejap tanpa meninggalkan apapun. Di dalam tenda komandan Kekaisaran Ryu, suasana terasa menekan. Juzi duduk diam selama hampir 15 menit dengan wajah hijau pucat, seolah seluruh beban kekalahan hari ini menindih pikirannya. Keheningan itu akhirnya pecah ketika dia bangkit dan mulai mengeluarkan serangkaian perintah tegas. Semua Master Alatro kelas 9 segera dipanggil untuk berkumpul, termasuk Kong Deming. Kekalahan sebelumnya bukan sesuatu yang bisa diterima. Kurangnya persiapan telah membuat pasukan Ryu berhasil dipukul mundur, dan kesalahan semacam itu tidak boleh terulang. Juzi segera memerintahkan untuk mempersiapkan diri kembali melanjutkan perang besok pagi, serta memprioritaskan untuk menghancurkan Alatro interferensi stasioner di kota Singlo. Kong Deming menyadari sepenuhnya ancaman tersebut. Alatro interferensi adalah senjata yang sama sekali tak terduga. Gelombang gangguan yang dilepaskannya mampu bertahan lebih dari setengah jam, dan kekuatannya setara dengan cangkang stasioner kelas 7. Biaya produksinya memang tinggi, tetapi kota Singlo masih sanggup membuatnya secara massal. Dengan cakupan wilayah yang luas, senjata itu telah melemahkan seluruh sistem Alatro terhubung milik pasukan Ryu, menyebabkan kekacauan besar di medan perang. Gangguan tersebut tidak bisa dihindari hanya dengan perubahan taktik sederhana. Selama Alatro masih saling terhubung, pengaruhnya akan tetap terasa. Satu-satunya pilihan yang benar dan aman adalah menggunakan Alatro yang benar-benar diam dan tidak bergantung pada koneksi energi. Namun sayangnya, waktu tidak berpihak kepada kerajaan Ryu. Penelitian Alatro stasioner telah terhenti selama beberapa tahun terakhir, dan mereka tidak memiliki cukup persediaan untuk mengubah strategi sepenuhnya. Tidak ada ruang untuk menunggu atau bereksperimen. Pertempuran berikutnya hanya bisa mengandalkan kekuatan yang sudah ada. Dalam kondisi inilah, Juzi memutuskan untuk mengambil langkah paling berani. Kong Deming diminta memimpin langsung pasukan elit Matahari Bulan, dan permintaan itu langsung disambut dengan anggukan tenang dari Kong Deming, seolah-olah dia telah menunggu momen seperti ini. Legiun elit Matahari Bulan memang legiun paling menakutkan yang dimiliki Kekaisaran Ryu, tetapi kekuatan mereka menyimpan rahasia sangat kejam. Alatro berbentuk manusia yang mereka gunakan membutuhkan kekuatan spiritual luar biasa untuk dikendalikan. Secara normal, para anggotanya tidak mungkin memenuhi syarat tersebut. Kekuatan mereka lahir dari metode terlarang yang ditemukan Kong Deming, sebuah teknik yang menukar energi kehidupan dengan peningkatan kekuatan spiritual. Berkat metode inilah, para Master Alatro yang sejatinya hanya memiliki 5 atau 6 cincin roh mampu menampilkan kekuatan setara Master Roh 8 cincin. Namun harga yang harus dibayar sangatlah mahal. Usia mereka terpangkas drastis, dan tak seorang pun dari mereka yang bisa hidup melewati 50 tahun. Namun di balik kerugian tersebut, kekuatan besar itu juga menumbuhkan kesombongan dan ketidakstabilan. Dengan kekuatan spiritual yang dipaksa meningkat, pasukan hanya bisa dikendalikan oleh seseorang yang benar-benar mampu menekan mereka. Tanpa Kong Deming, kekuatan sejati legiun tersebut tidak akan pernah bisa dilepaskan sepenuhnya. Hal ini menjadi semakin krusial setelah Kekaisaran Ryu kehilangan sistem Alatro terhubung mereka. Kini tanpa dukungan Alatro yang saling terhubung, satu-satunya cara bertarung adalah dengan kekuatan absolut. Juzi sama sekali tidak percaya bahwa kota Singlo mampu menahan gempuran seperti itu hanya dengan Alatro interferensi. Mau bagaimanapun, kekuatan keseluruhan Kekaisaran Ryu telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Lebih dari 3 juta tentara berada di bawah panji mereka, dan lebih dari 1 juta telah dikerahkan ke medan perang. Jumlah itu setidaknya 2 kali lipat kekuatan kerajaan Singlo. Ditambah lagi dengan Legiun Elit Master Alatro, persenjataan Alatro, dan berbagai formasi Alatro, kesenjangan kekuatan menjadi terlalu besar untuk diabaikan. Kota Singlo nyaris tidak memiliki peluang, kecuali jika mereka memiliki persediaan besar Alatro kelas 9 yang menjadi sesuatu yang hampir mustahil. Senjata setingkat itu terlalu langka untuk bisa muncul di medan perang dalam jumlah besar. Dengan keyakinan tersebut, kerajaan Ryu bersiap menyambut hari esok, membawa serta kekuatan terkuat mereka,
dan tekad untuk menghancurkan pertahanan terakhir kota Singlo. Singkat cerita, meski malam terlihat sunyi, tetapi kota Singlo tidak pernah benar-benar beristirahat. Sorak kemenangan yang sempat bergema telah lama menghilang, digantikan oleh kesibukan tanpa henti. Setiap sudut kota bergerak, seolah semua orang sadar bahwa waktu yang tersisa sangatlah berharga. Pertempuran sebelumnya memang mencatat kemenangan yang belum pernah diraih Kekaisaran Singlo sebelumnya. Namun kemenangan tersebut membawa makna yang jauh lebih berat. Dengan kemenangan itu, permusuhan dengan Kekaisaran Ryu telah mencapai titik tak terelakkan. Perang ini bukan lagi soal wilayah atau kehormatan, melainkan soal hidup dan mati. Setelah semuanya berakhir, hanya satu pihak yang akan tersisa. Dalam kondisi seperti itu, seluruh rakyat dan prajurit Singlo bersatu tanpa ragu. Mereka memahami satu kenyataan pahit. Hanya dengan bertarung sampai titik terakhir, sambil mengandalkan alat raw interferensi, mereka mungkin memiliki secerca peluang untuk bertahan. Itu adalah satu-satunya cara dan harapan yang tersisa. Singkat cerita, malam berlalu tanpa tidur bagi banyak tokoh penting. Sang kaisar terjaga dalam kecemasan. Sang adipati Harimau Putih merenung dalam diam. Para tetua dan pemimpin kekuatan besar pun sama, menunggu fajar dengan pikiran yang tak pernah benar-benar tenang. Ketika sinar matahari pertama muncul dari timur dan menyapu kota Singlo, tembok-tembok kota dilapisi cahaya keemasan yang dingin. Pada saat yang sama, sinyal dari markas Kekaisaran Ryu menggema. Setelah beristirahat semalaman, pangkalan musuh bangkit seperti singa yang baru terbangun. Sinyal itu terdengar seperti auman, menandakan bahwa cakar tajam mereka siap menghantam kota Singlo. Pasukan kerajaan Ryu tidak langsung melakukan penyerbuan, namun seluruh pangkalan mulai bergerak serempak. Dari atas tembok kota, terlihat jelas bahwa mereka sedang membongkar formasi alat raw yang sebelumnya terpasang. Tindakan itu hanya memiliki dua kemungkinan, mundur atau bersiap menyerang dengan kekuatan penuh. Bagi kota Singlo, jawabannya sudah jelas. Kekaisaran Ryu tidak akan mundur. Formasi alat raw dibongkar agar dapat digeser ke garis depan, melindungi Legiun Master alat raw mereka saat maju. Belas kasihan tidak akan diberikan. Jika seluruh formasi alat raw musuh berhasil dihancurkan, Kekaisaran Ryu akan menghadapi bencana. Namun dengan kekuatan yang mereka miliki, kemungkinan hal itu nyaris mustahil. Lebih dari 1 juta tentara mulai bergerak menuju kota Singlo. Barisan itu terlihat seperti batu kilangan raksasa yang perlahan berputar. Semakin cepat, semakin berat, siap mengelilingi kota ini hingga menjadi debu. Kini kota Singlo tidak lagi memiliki pilihan. Mereka hanya bisa bertahan dan bertarung. Jika menang, mereka mungkin hidup. Tapi jika kalah, kehancuran total pastilah menanti. Seluruh kekuatan terkuat telah berkumpul di puncak tembok kota sisi utara, medan perang utara. Para ahli dari Akademi Shrek dan Sekte Tang berdiri berdampingan. Sementara 5 legiun elit Master Roh musuh juga ada di wilayah yang sama. Tanpa mengalahkan kelima legiun tersebut, peluang kota Singlo sama sekali tidak ada. Meskipun sebelumnya harapan nyaris nol, namun kemunculan alat raw interferensi stasioner telah membuka celah kecil dalam keputusasaan. Tidak berselang lama, sinyal bernada rendah dari pasukan musuh semakin keras, matahari kian tinggi, dan setelah meninggalkan sebagian pasukan di belakang, tentara Kekaisaran Ryu mulai bergerak maju dengan langkah pasti, semakin mendekati ke kota Singlo. Kaisar Singlo akhirnya naik ke puncak tembok kota, berdiri berdampingan dengan Adipati Harimau Putih. Tidak ada lagi jarak antara penguasa dan jenderal. Di hadapan ancaman kehancuran, keduanya hanya menjadi prajurit yang menjaga tanah air mereka. Tatapan sang kaisar memancarkan keteguhan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Tidak ada lagi ketakutan atau keraguan, hanya tekad untuk bertahan hingga titik terakhir. Di bawah cahaya pagi yang semakin terang, kota Singlo bersiap menyambut badai. Entah kota ini akan runtuh lebih dahulu atau darah musuh akan mengering di hadapan temboknya. Jawabannya akan ditentukan hari ini juga. 5 legiun Master alat raw kerajaan Ryu mulai bergerak dan perlahan memisahkan diri. Di langit, berbagai alat raw pengawas udara maju sedikit demi sedikit, mengawasi setiap sudut medan perang. Di darat,
pasukan Master Alatro yang tersisa menyusun ulang barisan mereka dan membentuk 6 legiun penuh di sisi utara. Di 3 arah lainnya, legiun-legiun tambahan bergerak bersama pasukan darat, siap mendirikan formasi Alatro di berbagai titik. Strategi Kekaisaran Ryu terlihat sederhana, tetapi justru sangat mematikan. Mereka berencana membangun formasi Alatro di dalam jangkauan efektif kota Singlo. Begitu formasi-formasi itu berdiri kokoh, kehancurannya bisa diandalkan untuk menekan pertahanan kota. Meskipun kota Singlo mampu mengacaukan sistem Alatro yang saling terhubung, mereka tetap akan kesulitan menghadapi kekuatan murni dari formasi Alatro yang telah lengkap. Satu-satunya kabar baik bagi kota Singlo adalah Alatro Array kompresi energi tinggi milik musuh telah terkuras pada peperangan sebelumnya. Untuk sementara waktu, senjata itu tidak dapat digunakan kembali. Di atas tembok kota, perintah pertahanan dikeluarkan. Meriam Zuge Crossbow dan Alatro interferensi stasioner segera disiapkan. Dalam sekejap, seluruh kota Singlo tampak seperti landak raksasa yang menembakkan duri-durinya. Tak terhitung jumlah peluru melesat ke arah pasukan Kekaisaran Ryu, menutupi langit dengan hujan kehancuran. Namun Alatro interferensi stasioner tidak langsung digunakan, jumlahnya sangat terbatas, dan setelah keberadaannya terungkap, musuh pasti akan bersiap untuk mencegatnya. Master Alatro kelas 9 di pihak Kekaisaran Ryu sudah pasti siaga, khusus untuk menghadapi ancaman tersebut. Dengan alasan tersebutlah, kota Singlo memilih menyimpannya sejak awal, menyembunyikannya di antara rentetan serangan biasa. Detik berikutnya, pasukan Master Alatro Kekaisaran Ryu dengan cepat membangun penghalang pertahanan yang saling terhubung. Tanpa gangguan interferensi stasioner, penghalang ini nyaris tak tertembus di medan perang terbuka. Untuk sesaat, serangan dari kota Singlo tertahan sepenuhnya. Namun ketahanan itu tidak berlangsung lama. Tanpa peringatan apapun, lingkaran-lingkaran hijau menyebar dengan sunyi dan cepat, menelan seluruh medan perang. Tidak ada kilatan cahaya atau tanda mencolok seperti sebelumnya. Gelombang gangguan itu datang diam-diam, tepat saat pertahanan musuh berada pada titik paling percaya diri. Kong Deming, sang pemimpin Legiun Elite Master Alatro Matahari Bulan di garis depan, segera menyadari kesalahan fatal. Dia memahami bahwa mereka telah ditipu. Pada pertempuran sebelumnya, Alatro interferensi stasioner selalu disertai cahaya hijau giok yang mencolok, membuatnya mudah dikenali dan dicegat. Kali ini tidak ada tanda apapun. Pada kenyataannya, cahaya hijau bukan keharusan, melainkan hanyalah sebuah umpan. Kekaisaran Singlo dengan sengaja memanfaatkan kebiasaan musuh. Alatro interferensi stasioner diselipkan di antara cangkang biasa dan ditembakkan bersama meriam Zuge Crossbow. Hasilnya langsung terlihat. Alat pengawasan udara dan seluruh sistem Alatro yang saling terhubung mendadak lumpuh. Fakta barusan seketika membuat Juzi maupun Kong Deming tidak bisa menahan keterkejutan di mata mereka. Strategi sederhana ini menghasilkan efek yang jauh melampaui perkiraan mereka. Di sisi Sekte Tang, beberapa tokoh penting mengamati hasilnya dengan ekspresi puas. Taktik ini bukanlah gagasan Adipati Harimau Putih Daihao, melainkan hasil pemikiran bersama dari para ahli Sekte Tang. Dengan pengalaman mendalam dalam penelitian dan produksi Alatro interferensi stasioner, mereka adalah orang-orang yang paling memahami cara memaksimalkan senjata tersebut di medan perang. Tanpa membuang ekspresinya, Adipati Harimau Putih Daihao menanggapi hasil itu dengan senyum penuh keyakinan. Jika kota Singlo ingin melawan Kekaisaran Ryu, maka satu syarat mutlak harus dipenuhi sejak awal. Alatro interferensi stasioner harus bekerja sempurna. Selama sistem Alatro yang saling terhubung milik musuh dapat dilumpuhkan, harapan untuk bertahan hidup akan tetap ada. Nah guys, seperti itulah pembahasan spoiler versi novel Solen 2 bagian 425-nya yang merupakan kelanjutan dari perang sebelumnya di depan gerbang kota Singlo ya guys ya. Nah, Mimin jelasin sedikit inti dari cerita sampai di bagian kali ini ya guys ya, di mana Kekaisaran Ryu telah berhasil menguasai seluruh benua ya guys ya, dan hanya menyisakan kota Shrek dan kota Singlo. Jika kota Singlo berhasil dihancurkan,
maka secara otomatis seluruh benua Dolo akan jatuh ke tangan kerajaan Rio. Meskipun masih ada kota Shrek, namun kalian harus ingat ya guys ya, kota Shrek merupakan independen dan bukan faksi manapun, sehingga dia tidak terikat dengan benua dan hanya menjadi simbol bagi seluruh master benua Dolo. Sampai sini jelas ya guys ya. Oke lah guys, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Franks, Ketua Sekte, undur diri dulu. See you and bye. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I love